Kabar terkini dengan breaking news. Santri harus percaya diri karena santri bisa jadi apa saja. Masa depan Indonesia ada di pundak para santri. Maka diharapkan peringatan Hari Santri Nasional 2024 bisa menjadi momentum untuk memperkuat komitmen para santri untuk merengkuh masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Karena itu santri harus percaya diri agar bisa santri menjadi apa saja. Santri harus percaya diri karena santri bisa menjadi apa saja. Santri bisa menjadi presiden dan kita punya presiden yang berlatar belakang santri, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Santri juga bisa menjadi wakil presiden dan kita punya wakil presiden berlatar belakang santri, yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian sambutan Menteri Agama Nazaruddin Umar yang dibacakan penjabat Bupati Brebes Insinyur Joko Gunawan MT saat memimpin apel HSN 2024 tingkat Kabupaten Brebes. Menteri menekankan pentingnya para santri dalam sejarah perjuangan bangsa. Hari Santri yang jatuh tiap 22 Oktober merujuk pada peristiwa bersejarah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi ini menjadi seruan bagi para santri dan umat Islam untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kemudian memuncak pada peristiwa heroik 10 November 1945 yang sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa resolusi jihad pada 22 Oktober tidak bisa dipisahkan dari pertempuran 10 November 1945. Tanpa resolusi jihad, belum tentu ada peristiwa 10 November. Hari Santri 2024 mengusung tema menyambung juang merengkuh masa depan yang menjadi ajakan bagi para generasi muda santri untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu dalam menjaga keutuhan bangsa. Rengkuhlah masa depan dengan semangat dan ketekunan, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk meraih kegemilangan di masa depan Indonesia. Apel peringatan menjadi momentum bagi para santri dan masyarakat untuk mengingat kembali jasa-jasa para ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan, sekaligus memotivasi mereka untuk terus berperan aktif dalam membangun bangsa di masa depan. Seperti bait dari kitab Alfiyah, tema menyambung juang merengkuh masa depan adalah sebuah penegasan santri masa kini memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. Menyambung juang bukan hanya berarti mengenang tetapi juga beraksi dengan semangat yang sama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena. Jika para pendahulu telah mewariskan nilai-nilai luhur untuk bangsa, maka santri masa kini bertanggung jawab untuk tidak sekedar menjaganya, melainkan untuk berkontribusi dalam membangun masa depan masyarakat yang lebih baik. Secara khusus, penjabat Bupati Brebes Joko Gunawan atas nama pemerintah Kabupaten Brebes memaknai HSN tahun ini sebagai upaya peneguhan kebersamaan bersama dengan para santri, ulama, dan juga umaro akan terus memaksimalkan sinergitas dalam rangka melaksanakan program-program kerja pemerintahan. Karena masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Kalau dulu para santri berjuang dengan jihadnya, mengangkat senjata dalam rangka memerangi kemerdekaan, maka di era pembangunan sekarang ini dilakukan dengan cara bagaimana mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Termasuk di dalamnya adalah di bidang pendidikan, sosial,
dan kesehatan harus terus dimaksimalkan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Brebes juga turut memperhatikan pondok-pondok pesantren seperti mensupport perlombaan-perlombaan bakti sosial untuk anak yatim serta pengobatan gratis bagi para santri di sejumlah pondok pesantren yang ada di Kabupaten Brebes. Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar apel peringatan Hari Santri tingkat Kabupaten Brebes di alun-alun Brebes. Apel dipimpin penjabat Bupati Brebes Insinyur Joko Gunawan MT, dihadiri oleh jajaran Forkompinda, asisten Sekda, staf ahli Bupati, Kepala Kantor Kementerian Agama, para Kepala OPD Sekda Brebes, Ketua PCNU Brebes, tokoh agama, serta perwakilan berbagai organisasi keagamaan. Obor terkini memberitakan. Rangka Hari Santri ini pengen jauh lebih mendekatkan kita antara Umaroh dalam hari ini pemerintah daerah Kabupaten Brebes dengan pondok pesantren kita, kemudian di lingkungannya ada madrasah diniyah, ada TPM, dan kemudian SMP Al-Hikmah dan sebagainya. Ini kita bermaksud untuk bergandengan tangan lebih erat lagi, berkolaborasi di dalam rangka mengatasi terkait dengan ATS kita, DTS kita juga seperti itu. Sekaligus kita juga memberikan mengecek terhadap kondisi pelayanan yang ada di pondok pesantren, bagaimana kebersihannya, air bersihnya seperti apa, air minumnya ya tadi seperti apa, kemudian juga kantinnya seperti apa, tempat wudhunya seperti apa, kemudian juga kaitannya dengan sampahnya, agar Kabupaten Brebes ini juga bisa diwujudkan sebagai kabupaten sehat. Kita kemarin sudah dapat penghargaan kabupaten sehat, tetapi kita pengen penghargaan yang lebih. Dengan demikian maka sinergitas kita dengan Kemenak, dengan pondok pesantren, dan tentunya madrasah-madrasah diniyah di sini, kemudian TBM kita akan maksimalkan kembali. Begitu. Ya Bu Kadin, kaitannya dengan peningkatan IPM ini ya Bu, diantaranya kan dari sektor pendidikan, ini bagaimana Bu? Ya, jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak PJ Bupati bahwa kita saling bersinergitas antara pemerintah daerah dengan unsur masyarakat dalam hal ini pengelolaan pendidikan baik melalui tadi FKDT, kemudian melalui TKBM, melalui TPM, dan melalui pondok pesantren yang sudah menyelenggarakan pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan IPM melalui rata lama sekolah.
Ya. Bon. Semangat, 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 semangat.